Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat WGK, sekarang kami sedang berada di lokasi. Nah, mungkin waktu penelusuran kami pertama, kedatangan kami pertama pada tempat ini, nah, mungkin di situ kita belum ada membuahkan hasil. Jadi di sini kami pengen mengulang lagi video kami yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini kita belum puas melihat video kita yang kemarin. Ya. Sebelum itu pemirsa, kami kedatangan warga sebagai narasumber untuk menceritakan sedikit tentang kejadian di sini. Iya. Terutama masalah pekong ya kali ya. Asal usul pekong. Nah, itu kita kedatangan warga. Nah, mungkin nanti kita akan berbincang nanti ya. nah, ya. Jadi nanti gini ya. Jadi untuk sahabat WGK yang belum nonton video kami yang kemarin, ya, nanti akan ditampilkan di sini, ya. Jadi tonton dulu di situ, baru tonton video kami ini. Maksud kedatangan kami di sini bukan untuk kita beradu begini nih. Jadi main magak gini ngapa? Hah? Tunggu dulu. Hah? Kau nantikan aku di sini. Bukan begini, karena yang Jangan banyak omong. dengar dulu omong saya, dengar dulu. Jangan banyak omong. Dengar dulu. Nah, saya magar sini ada maksud. Karena kami pengen kawan saya tenang. Di situ dia. Ini macam mana? Hah? Cara kau macam mana? Tenang. Bisa. Nah, jadi kita panggil narasumber lo untuk bercerita. Mungkin saya berdua dengan Bang Pai coba untuk menelusuri, berkomunikasi lah secara baik-baik gitu, Pak. Kelenteng yang baru. Iya. Bukan kelentengnya, bukan di pekongnya nih, tapi di belakangnya. Oh, di belakang nih. Nah, di belakangnya. Jadi kita coba menghadirkan yang kemarin datang gitu, Pak. Karena kemarin itu kan belum tuntas nih video kita nih. Iya. Nah, karena di situ dia pun tak mau ngomong secara baik-baik yang pertama, yang kedua kita mengeluarkan secara paksa gitu, Pak. Jadi tak dapat info lah ya. Kita dapat info ya teman-teman. Jadi apapun sejarah tentang Pekong atau kelenteng ini kan. Nah, terus yang kuburan orang Bugis ini macam mana ceritanya ini kita belum dapat gitu. Iya. Jadi saya panggil narasumber lo. Assalamualaikum. Sahabat WGK, kita kedatangan malam ini narasumber yang untuk menceritakan sedikit apa yang ada. Betulan narasumber ini mau juga berpartisipasi dengan tim Gaib Kalbar ini. Makanya di sini kita pengen menanya dulu ke narasumber kita macam mana cerita sejarah pekong yang ada ini. Jadi sebelum nyambung, jadi kami berdua bangsa dulu lah. Silakan. Kayaknya tertarik udah di sana nih kan. Iya. Saya berusaha sama Sab untuk ke sana dulu ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang gua tahu tentang sejarah pekong ini macam mana nih, Pak? Kalau bisa kita tahu. Sejarah pekong ini pengetahuan saya lah. Iya. Kecilnya, kayaknya pekong ini begini sih awalnya. Berarti di lokasi belakang saya nih, Pak? Belakang ini, belakang ini. Berarti bukan yang ini baru nih. Ini baru. Oh, berarti di sini ya. Setelah ini kebakar waktu tahun nggak lama sih, tahun sekitar tahun 90-an lah, Kurang lebih gitu lah, 90-an itu lah. Pekongnya nggak kebakar. Ini semak belukar nih. Iya. Cerita ini kan semak belukar, pekongnya nggak kebakar. Rumput biasa ya, hanya rumputnya. Hanya rumputnya yang kebakar. Sampai di bawah pekong itu kebakar.
tapi tekongnya tak kebakar. Akhirnya mungkin dari Roya sini nih pindahkan ke Simpang 4. Simpang 4 Perintab nih. Berarti belum sini nih. Belum. Simpang 4 yang jalan besar nih. Jalan besar tuh. Iya. Lalu akhirnya mungkin dia menurut loyanya mungkin nggak mau. Iya. Akhirnya dipindahkan lagi sebelah ini. Berarti ini yang ketiga kali dan terakhir. Yang terakhir nih. Jadi sebab dia dipindahkan tuh kira-kira mungkin gua tahu atau pernah dengar macam mana gitu sebab sampai dia dipindahkan. Ya mungkin sih dulu kan semak terus semak belukar. Akhirnya kan mungkin inisiatif tuh warga Tionghoa sini kan akhirnya dipindahkan ke Simpang 4. Ini udah Simpang 4 di Jalan Raya nih. Iya. Pas mungkin di Selanyari itu pada sewaktu hari dia ada loyanya mungkin orang yang di sini nih, orang Tekong di sini nih nggak mau dipindahkan ke Ile, akhirnya dipindahkanlah di sini yang terakhir ini. Berarti sempat ada berdirinya di Simpang 4 itu kita. Ada sampai sekarang ada masih ada. Jadi apakah ada kejadian-kejadian aneh waktu Tekong yang ada di belakang saya ini pindah ke Simpang 4 itu sampai pindah ke sini? Nah, itu kalau alam kita enggak sampai ke situ. Jadi tak dapat dengar berita Wak, ya? Berita. Jadi gimana aja? Boleh kita lihat Tekong yang Boleh kita terakhir ini boleh. Tengok ya lo Tekong. Iya. Berarti kita Telusuri dulu. Tekong yang baru nih ya. Yang baru. Oke sahabat WGK, ikuti perjalanan kami untuk menuju ke Tekong yang baru. Sahabat WGK, kita sudah mulai di kepala jembatan nih. Kita mulai mau memasuki lokasi Tekong yang baru, yang terakhir. Jadi kalau tahu Wak, Tekongnya di sini Wak, apakah ada sejenis makhluk-makhluk asal yang lain lagi Wak? Kalau Wak melihat di sini atau pernah dengar orang tua Wak atau masyarakat tertua sesepuh kampung ini berbicara? Ya cuman ada sih kita dengar informasi ya dari warga-warga yang
kan yang sering datang ke sini. Di sini memang ada istilahnya kuburan Bugis. Iya. Tapi alam saya itu di mana letaknya itu saya tidak tahu kan. Nah, cuma saya kan hanya dengar cerita ya. Iya. Gitu lah ya. Berarti di sekitar sini ada juga kuburan Bugis. Iya, ada ke kuburan Bugis. Itu pun ada kadang-kadang di pohon bulo tuh ada ini diberi orang kain, kadang-kadang sejadah dengan tikar. Iya. Nah, di belakang pekong ini. Oh, berarti mungkin di situ lokasinya, Pak. Iya, mungkin. Nah, karena kalau ada orang pergi ke situ, berarti kan di situ pasti ada makhluk-makhluk astral yang ada di situ. Iya. Boleh kita langsung tuh. Pengetahuan Bapak kan. Nah, inilah yang pekong yang yang terakhir nih. Ini Pak ya. Besar mana Pak dengan pekong yang Besar ini. besar ini ya? Nah, besar ini. Nah, dulu masih kecil dan misalnya masih tetap inilah tahap apa kayu miliar nih. Waktu yang di sebelah kanan tuh. Kalau yang di simpang 4 lah, Simpang 4 itu yang keduanya. besar dari ini atau kecil dari ini? Besar sana. Malah besar yang di simpang 4. Masih Simpang 4. Ini waktu bangunan pertama apa ini pernah dilihat nggak? Pernah nggak dengar gitu? Oh, dari ini udah langsung Dari awal nih begini lah bangunan. Ada waktu pemindahan dari Simpang 4 ke sini. Inilah dia. Nah, itu cukup tahan juga bangunan ini kan? Kok sekitar sampai 50 20 tahun nih. 30-an. 30-an. Enggak sampai itu. Iya. 50-an. Kalau baru akan pindah sana di Simpang 4, Iya. pindahlah ke sini. Ya, mungkin. Jadi kalau cerita-cerita lain mungkin Pak tak ada gitu. Enggak ada. Hanya itu ya, Pak ya? Hanya ini ya. Oke sahabat WK, mungkin cukup sampai di sini pertanyaan kita kepada narasumber kita. Karena mungkin kita banyak-banyak berterima kasih juga kepada narasumber kita ni, karena dia cukup mau meluangkan waktunya untuk berpartisipasi kepada tim wisata Gaib Kalbar. Mungkin selanjutnya kita akan menunggu sub dengan Sipai ni. Mungkin hadir. Mungkin terima kasih banyak-banyak nih Wak ya. Oke sahabat WK, kita tunggu untuk menuju ke depan. Bisa sahabat PKK, kami sudah berusaha sama-sama untuk menarik makhluk yang sosok yang kemarin ya. Mudah-mudahan dia mau ikut, tapi posisinya harus kita keluar nih. Iya betul. Jadi rupanya kemarin tuh bukannya hantu Bugis atau jin Bugis gitu Pak. Rupanya dia ni jin penunggu pokok buluh kuning. Oh, udah kuning. Nah jadi di belakang sana ada pokok buluh kuning. Cuman lokasinya agak hutan. Itu dia tuh, sana tuh. Pokok buluh kuningnya tuh. Nah itu pohon buluh kuning tuh. Berarti yang kemarin tuh dia penunggu ya. ini dia. Berarti mudah-mudahan kita tarik. Ikut ini. Yuk sahabat BGK, ikut kami ke jalan. Jadi kami akan cari tempat yang lebih luas untuk menghadirkan
penunggu daripada bambu kuning di belakang pekong ni. Bau pun tak nyaman dah. Bercampur bau ni. Nah. Jadi macam mana cerita penelusuran Bang Pai itu dengan ya. tempat ni? Mungkin kita tak seberapa lama ni. Hadirkan dia masuk ke wadah. Oh, dah tunggu dah ni. Jadi rupanya ini bukannya dari makam Bugis. Ya. Jadi kemarin tu kan kita curiga bang ini mungkin entah piaraan dari itu atau penunggu makam itu ke kan. Tapi tadi ngadakan penelusuran di dalam, kayaknya penunggu bulu kuning. Jadi pokok bulu kuning tu memang agak jauh ke dalam lah. Jadi yang pokok-pokok bulu sini kan nanti tu warna hijau. Ya. Jadi ada satu tompok tu memang bulu kuning lah. Rupanya dari penunggu bulu kuning dia. Jadi suasananya sama macam kemarin ni. Nanti kita langsung aja ni. Mudah-mudahan lah kita bisa dapat informasi yang valid dari mediasi yang akan kita lakukan selanjutnya ni. Iya, oke sahabat WGK, mungkin kita akan melanjut video ini untuk menghadirkan media talk. Mungkin kita mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan sejarah yang ada di Bekong ini atau di belakang Bekong ini. Oke, ikuti video kami. Belum. Terpaksa mungkin kami sudah panggil sebelumnya. Kami ingin sebenarnya Jadi belum puas kau. inilah kedatangan kami kedua kalinya ingin bertanya
kalau di situ Wak mau bercerita sedikit. Ada cerita-cerita di sini. Mana dia? Kok sia-sia rasanya saya kok datang sini kok Wak tak mau cerita ni. Kau yang datang cari gara-gara di Kedatangan kedua kali tidak ingin nak cari gara-gara sebenarnya. Kedatangan saya betul-betul kedua kali ini ingin mencari sejarah. Terjadinya sejarah pekong. apa? Ya, terjadinya pekong. Apa ke pekong asal? Menurut cerita tadi ni. Jangan di belakang kau bagus maju sini. Sabar dulu. Saya nak bertanya dulu ni. Maju ke sini. Mak bercerita ke tak ni? Cerita apa? Ceritakan sejarah di sini. Udah aku kasih tahu tak ada. Okey. Udah gitu ya udah. Kalau tak mau cerita. Sebelumnya kita komisi dulu ya. Maksud kedatangan kami di sini. Ini kedatangan kami yang kedua kali ni. Jadi maksud kami ni baik. Bukan Maksud kau bukan untuk kita apa ni? Sampai bergaduh gitu. Jadi kita mau tahu, kalau boleh kita tahu. Jadi kan pekong ini kan dulunya kan tak pekong ini ada kan cerita apa-apa di sini. Udah aku kasih tahu. jadi tidak mau bercerita. Aku di sini cukup tenang. Jadi kalau kita tak dapat informasi apa-apa ni, ya kan percuma ni. Percuma. Percuma. Jadi kalau bisa saya yang jago tu ke sini. saya bicara baik-baik kan ini. Kalau bisa keluar dari jasad teman saya ni. Aku datang di sini mau ngulang. Suruh yang jago tu ke sini. Tak boleh dendam kita. Kita tak boleh dendam. Kita sesama makhluk. Tak boleh namakan kita dendam-mendendam tu. Walaupun kita ni beda alam kita, tapi kita makhluk ciptaan Allah. Sama-sama kita ni. Sesama makhluk kita. Jadi kalau bisa kita tu berbaik-baiklah kita. Jadi apa pun mungkin yang lalu ada kesalahan dari kami, ya kami minta maaf. Suruh yang jago tu ke sini. Aku mau minta maaf. Ya, tapi jangan sampai kita ada pergaduhan lagi antara kita. Saya panggil ni anak saya, saudara saya tu. Aku tak janji. Tak bisa lah kalau begini. Jadi kalau bisa, ini saya komisi ni kan. Kalau bisa keluar ya dari wadah saudara saya ni, wadah teman saya. Sebelum yang jago tu ke sini, aku dah akan keluar. Jadi awak tak mau keluar ni. Jadi maksud awak ni apa sebenarnya? Hingga menyuruh saya menghadirkan saudara saya ni di sini. Aku memang masih panas. Tak boleh itu. Tak boleh. Nama kita saling panas memanas tak boleh. Jadi kan saya mewakili ni. Udah minta maaf ni. Minta maaf lah. Dengan saya kan tak tahu nama kan. Jadi saya panggil Wak.
minta maaf benar-benar nih, jangan sampai kita ada perselisihan begini. Jadi maksud kedatangan kami itu hanya itulah tadi itu, ingin mengangkat sejarah yang ada di Kalimantan Barat ini. Yang jago tuh kesini. Kok dia tak jago, tak mungkin dia berani nantang aku. Jadi kenapa malam ini dia tak mau maju lagi nantang aku? Nah inilah tadi ini, supaya tidak terjadi hal yang tak diinginkan lagi nih. Nah, jadi kalau bisa, jadi kan percuma kita pun tak dapat informasi ni dari Wak ni kan, percuma. Kalau bisa keluar ya dari saudara saya ni. Sebelum dia datang, aku takkan keluar. Mau tengok kekuatan kau semua yang ada di sini. Tak ada yang hebat di dunia ni, tak ada yang hebat. Yang hebat tu hanya Allah. Kau tak hebat dia. Saya tak mau dia jah. Tak mau ni. Tolonglah Wak cerita sedikit. Dengar informasi di belakang Bekong ini Yang ada makam Bugis. dibawa ke sini. Aku perlu waktu agaknya. Jangan kita ada suatu buat tentang Jangan ada dendam-mendendam lah antara kita. Kita sama makhluk. Kita sini kan benar ingin mencari sejarah. Buat dendam dengan dia, tunggu ya dia nanti. Buat betul-betul ada nyali. Sekarang Gimana ya? Ini tak mau tak buat. Benar kata dakwah ada makam Bugis di belakang luar. tunggu dia datang. Pada kita pun nahan dia ni. Karena kita tak mau terjadi pergaduhan lagi macam hari itu kan. Itu kita elakkan memang. Jadi di sini kita ni hanya menggali informasi ni. Tak ada kak buat cerita takkan kami hadirkan kat ni. Betul. Kalau buat tak mau cerita kita pun punya kat cara. Jadi sebenarnya siapa awak ni sebenarnya? Kawan saya dah mulai kat dah panas ni Wak. Jadi Buat dah dia pujuk tak mau. Saya udah bicara baik. jadi kau panas. Kada, kalau saya tak ada. Namakan anak itu tak boleh. Kita panas-panas itu tak boleh. Tapi kalau udah kemauan awaknya begitu kan, apa boleh buat? Karena kita sini udah betul-betul kita ni udah minta maaf. Yang kau perlukan bukan maaf kau. Apa ya? Yang jago tu ke sini. Sekarang saya hadirkan dia. Saya hadirkan dia ya. Abdul, sini Abdul. Abdul. Sekarang saya hadirkan dia. Tapi jangan sampai ada anu ni, ada hal lagi ni. Jangan sampai ada hal. Macam mana? Sekarang saya panggilkan ni saudara saya ini. Kan belum. Pani tanggung jawab ni belum yakin kita ni. Jangan Jadi sampai ada hadiran. kegaduhan gini. Jadi kita sini cara baik-baik, datang pun cara baik-baik ni. Mungkin ke hari itu kita salah. Udah kita minta maaf. Ini. Dia datang. Tunjukkan kejagoan dia seperti yang itu. Tak ada manusia jago ni. Ciptaan Allah pun tak ada yang jago ni. Hanya Allah. Cara baik-baik. Kita cara baik-baik ni. Tak ada apa-apanya kita ni. Tak ada apa-apanya. Kalau dia tak jago, tak mungkin dia nantang aku.
memang aku tak ada di pagar di sini. Memang khusus kau semua. Tak boleh. Tak boleh begitu. Makanya suruh dia ke sini. Maka dengan pagar dia awak tak bikin susah. Suruh dia ke sini. Bagus kita cerita baik-baik lah. Kalau dia masuk pagarnya bagus, kenapa dia takut? Dia tak nak takut sebenarnya. Tak boleh kita ada dengan rasa takut tu, tak boleh. Suruh dia ke sini. Kasihlah kami informasi sikit, walaupun sikit tak ada masalah. Karena di sini ini kan Kalimantan Barat, jadi kalau bisa tu sejarah di Kalimantan Barat ini biar orang luar tahu sejarah tempat kita di Kalimantan Barat ini. Itu aku tahu kamu yang menjaga seluruh sini. Jadi kalau udah begini ceritanya nih, jadi macam mana nih? Oh, dia datang minta maaf sini. Bisa jamin tak nih? Aku tak ada urusan dengan kau. Aku urusan dengan ini. Coba dia datang sini. Abdul, datang Abdul. Mana saudara kita? Tak bisa aja. Tak ada, biar aku anaknya, biar aku ambil ngapisnya. Mana dia? Dul, datang sini Dul. Tak perlu lagi kau berjaga. Datang sini. Jadi dulu nanti aku ngapis. Kau dah salah tak mengaku salah. Yalah kalau gitu mungkin bagus buat lari ya lah balik. Tidak aku kasih tahu aku tak ada urusan dengan kau. Iya memang betul. Ini kan urusan kami juga besar. Karena dia Jadi sudah kalau salah satu salahkan semua, jangan salah satu. Gitu. Kedatangan kita pun kedua kan terutama kita udah tak mau dipermasalahkan lagi. Mungkin kesalahan pertama dapat dimaafkan. Jadi kalau uak tak mau, apa ya mau uak kan gitu. Iya betul. Lanjut dulu kan. Tunggu kau lain kali datang. Kayaknya pemirsa tahu bisa tagih karena kita udah berusaha untuk mengungkap kayaknya makhluk yang ada masuk ke dalam wadah teman saya ini memang sulit untuk malahan dicerita dendam ya nih. Inilah kok namakan makhluk tak kudu ni lah nak cerita dendam ya. Bukan sengaja memang tidak menghadirkan Abdul tadi ini. Apa sih itu? Jadi gini sahabat mereka. Jadi saya tadi tu sengaja supaya mereka ni yang masuk ke wadah sap ni supaya dia bisa panas dengan mereka berdua ni. Jadi kita nak tengok akhirnya Rupa dia panas. macam gini. Rupa dia panas gak dengan kau ni? Ha. Cuman sebabnya dia panas dengan saya tu tak ada ditanyakan di situ. Iya. Karena cuba ditanyakan bang itu biar jelas bang itu. Karena pemagaran kau yang buat dia marah. Kan gitu. Jadi macam mana ni? Kayaknya
Kayaknya Bisa kita tunggu dulu. Kalau menurut perasaan Sap nih macam mana Sap? Oke sahabat WK, mungkin saya coba-coba untuk menetralisir kawan saya dulu. Hah? Oke sahabat mereka, mungkin inilah akibatnya kalau kita bermain model kayak begini. Jadi isi wadah kita ni mesti merasakan kesakitan. Karena sejenis makhluk-makhluk astral itu kan bermacam-macam jenis. Jadi sini mungkin ada yang lebih ringan, ada yang sedang, mungkin ada yang lebih berat makhluknya. Di situ kita juga harus pandai-pandai. Tadi dia memancing saya untuk masuk, untuk minta maaf sama dia. Cuman sabar dulu. Cuman kalau dia benar-benar berani, tunggu saya begitu. Bukan cara begitu. Dia memang sengaja tak masuk tadi. Apa dia bisa bergerak dengan pagar tadi tu, itu dia. Jadi macam mana ni? Lanjut ni. Atau kita tunggu yang lain, atau kita stop, langsung kita netralisir. Jadi kita tunggu okay. Mungkin sahabat WK, kita break dulu video kita. Mungkin kita akan tunggu video berikutnya. Mungkin apakah dia bisa untuk memasukkan makhluk-makhluk astral yang lain. Tengok nanti Sap kita akan berinteraksi kepada makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Okey.